Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Rahmat Al-Kausar. Sekarang saya berada di Uhud, tempat di mana pertempuran sengit antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Ini lokasi yang bersejarah, lokasi yang dimana yang didatangi oleh jutaan kaum muslimin setiap menjalani umroh dan haji. Jadi saudaraku semua, di tempat ini ada Gunung Uhud. Itu bisa kita lihat sana. Itu Gunung Uhud yang nanti ada di surga. Kata Nabi SAW, Gunung Uhud ini merupakan gunung-gunung atau bukit-bukit yang ada di surga. Gunung Uhud. Lalu di sini adalah Bukit Pemanah, di tempat di mana dulu para sahabat ditugaskan untuk menjadi sniper atau pemanah. Ada sekitar 50-an pasukan pemanah yang ditugaskan Nabi SAW. Mari kita membayangkan bagaimana kondisi dulu. Jadi pasukan kaum musyrikin atau kaum kafir Quraisy datang dari arah sana, dari Makkah datang ke sini. Jadi untuk menghalaunya dipasanglah pasukan pemanah di atas situ. Lalu Nabi SAW berada di posisi di bagian sana, di antara celah-celah bukit ini, di situ. Nah, itu yang kota-kota ini tempat syuhada dimakamkan. Jadi makam syuhada termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib, pemimpin para syuhada, singa Allah, Asadullah. Jadi beliau di sini meninggal, dan para syuhada dikuburkan di mana mereka syahid, di mana mereka meninggal pada saat perang. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran penting di sini, di mana perlunya mematuhi pemimpin atau mematuhi apa instruksi yang sedang diamanahkan. Karena para sahabat sebenarnya bukan gila harta, tapi karena mereka melihat kosong situasi di bawah, pertempuran terlihat dimenangkan oleh kaum muslimin karena di bawah sudah kocar-kacir pasukan kaum musyrikin. Mereka lari lalu meninggalkan ghanimahnya. Saking mereka takut, mereka itu meninggalkan para wanitanya. Padahal orang-orang Arab itu tidak mau meninggalkan wanita pada dalam kondisi apapun. Mereka tidak akan meninggalkan kaum perempuan mereka. Saking mereka takut, mereka meninggalkan barang-barang bawaannya agar mereka tidak berat untuk lari. Nah, pada saat itu ada beberapa sahabat yang mengatakan tidak ada lagi musuh. Ayo kita bantu teman kita untuk mengamankan ghanimah. Nah, ternyata ada ada Khalid bin Walid dari arah sana. Ada tersisa 7 pasukan pemanah dan semua dibunuh oleh pasukan Khalid bin Walid bersama Ikrimah, anak Abu Jahal yang menjadi asistennya. 200 pasukan berkuda memutar lalu membunuh yang ada di Bukit Pemanah ini. Jadi saudaraku semua, pada saat itu kocar-kacirlah pasukan kaum muslimin. Kaum musyrikin merangsek masuk ke ke posisi kaum muslimin di situ. Dan pada saat itu Nabi SAW juga ada yang mengatakan, Nabi SAW sudah meninggal, maka banyak kaum muslimin yang hendak lari dan seterusnya. Jadi di sini betul-betul diuji keimanan. Jadi saudaraku semua, peperangan ini sangat tidak seimbang sebenarnya, karena jumlah kaum muslimin hanya 700 ini hanya 700 pasukan. Kaum musyrikin sekitar 3.000 pasukan. Mereka memakai 3.000 unta. Dan di peperangan ini banyak sekali sahabat-sahabat Nabi SAW yang luar biasa perjuangannya. Mereka banyak superhero yang harusnya kita kenalkan kepada anak-anak kita. Ada Abu Dujana, ada Mus'ab bin Umair, ada Hamzah bin Abdul Muttalib, dan sahabat-sahabat lainnya. Jangan sampai tidak mengenal syuhada yang ada di Uhud ini. Jangan sampai hanya mengenalkan kepada anak-anak kita
superhero yang yang dibuat-buat oleh orang-orang kafir. Jadi saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini hal-hal memilukan banyak terjadi karena banyak keluarga Nabi SAW yang meninggal dan sahabat Nabi juga meninggal. Pada saat sebelum peperangan pun memang Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana ini? Pasukan kafir Quraisy sudah menyiapkan pasukan dan jumlah kita sudah jumlah kita nggak mau jadi kayak gitu. Nah, coba untuk begini supaya seimbang. Harus begini. Nah, biar seimbang. Oke, maaf iklan sedikit. Jadi sebelum peperangan terjadi, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, bagaimana ini kita keluar menghadapi mereka atau menunggu mereka di Madinah saja? Karena ada benteng yang mengelilingi kota Madinah. Sahabat pun berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kita di Madinah saja, di balik benteng. Karena di benteng ini kita bisa menyerang mereka dari atas, bisa melempar mereka air keras atau air panas dan seterusnya agar mereka tidak bisa masuk ke kota Madinah. Tapi para sahabat lain juga banyak yang penasaran, mau merasakan peperangan langsung kontak langsung dengan kaum kafir Quraisy. Mereka mendengar peperangan Badar, bagaimana perang Badar itu dibantu oleh para malaikat dan seterusnya, dimenangkan kaum muslimin. Bahkan Hamzah bin Abdul Muthalib juga berpendapat bahwa kita dianggap pengecut kalau tidak keluar. Maka Nabi SAW ke rumahnya memakai baju besinya, memakai 2 lapis baju besi karena tahu bahwa peperangan ini sangat sengit. Maka setelah keluar, Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah. Sebelum itu Nabi SAW mengatakan, oke, kita berangkat berperang, tapi saya bermimpi tiga hal. Jadi pertama, beliau melihat pedang yang retak. Yang kedua, beliau melihat Rasulullah SAW melihat sapi yang disembelih atau sapi yang dipotong. Ketiga, beliau melihat perisai, beliau berlindung di perisai yang kuat. Nah, jadi ditanya oleh para sahabat, apa takwilnya Rasulullah? Takwilnya adalah pedang yang retak itu adalah banyak keluargaku yang meninggal di perang ini. Ada anggota keluargaku meninggal pada perang ini. Dan sapi itu yang dipotong atau yang disembelih adalah sahabat-sahabatku yang meninggal. Dan perisai itu adalah kota Madinah, di mana saya berlindung di kota Madinah. Lalu Nabi SAW pergi mengambil baju besinya. Sahabat Nabi SAW melihat kondisi ini, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mungkin kami ini berpendapat terlalu berlebihan. Kita menunggu saja di kota Madinah. Maka Nabi SAW berkata sesuatu yang mungkin sering kita dengar selama ini, yang masyhur kita dengarkan, bahwa tidak layak atau tidak sepantasnya seorang Nabi ketika sudah memakai baju perang, baju besi, melepaskan baju besinya, mundur dari peperangan sebelum Allah memutuskan siapa yang menang, siapa yang kalah. Maka dilanjutkan perjalanan ini, pertempuran bertemulah di sini. Kenapa di sini? Supaya perhatian kaum kafir Quraisy tidak langsung ke kota Madinah juga. Jadi mereka fokus melawan di sini. Kalaupun kalah kaum muslimin tidak langsung menyerang kota Madinah. Jadi saudaraku semua, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dengan para syuhada, yang dimana para syuhada jamin masuk surga. Kita mengambil pelajaran bahwa surga itu tidak segampang, tidak semudah yang kita bayangkan. Surga itu butuh pengorbanan, bahkan butuh kita mengorbankan nyawa. Para sahabat tidak heran dikatakan bahwa surga ada di bawah bayang-bayang pedang. Mereka sudah luar biasa di bawah ketakutan melihat bagaimana menghadapi senjata-senjata kilatan-kilatan pedang. Jadi kita harus lebih bersemangat lagi untuk beribadah, bersemangat lagi untuk bernahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar, karena untuk menyaingi para syuhada itu tidak semudah itu, saudaraku semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semua saudaraku yang menonton, memberikan taufik dan hidayah untuk kita bisa selalu menjaga diri, memperkuat iman, dan juga nanti bisa ke Uhud juga. Yang belum pernah umroh, semoga Allah mudahkan umroh, kita bisa melihat langsung bagaimana kondisi di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita lihat, semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita semua kesempatan atau kenikmatan, memberikan kita surga dan bisa melihat nanti Uhud di surga nanti. Barakallahu fikum. Semoga Allah berkahi perjalanan umrah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.